Budaya semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai humanisme dari perspektif agama Buddha. Nah, untuk pendahuluannya akan dijelaskan oleh teman saya, Richie. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di era modern, manusia menghadapi masalah sosial seperti menurunnya moralitas, meningkatkan individualisme, dan melemahnya empati akibat pengaruh globalisasi dan media sosial. Kondisi ini juga memperburuk intoleransi dan ketimpangan sosial, terutama di Indonesia yang multikultural. Ajaran agama Buddha menekankan pentingnya nilai kemanusiaan melalui prinsip metta atau cinta kasih atau karuna atau welas asih dan juga sila sebagai moralitas. Buddhisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kepedulian terhadap sesama. Menurut Wapola Rahula, manusia menjadi pusat moralitas karena kesadaran dan tanggung jawab pribadi, bukan semata kehendak ilahi. Dengan demikian, humanisme dalam Buddhisme relevan untuk menumbuhkan kembali nilai kemanusiaan di tengah krisis moral dan individualisme masyarakat modern. Selanjutnya akan dibaca oleh Joel. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus menurut Setara Institute. Kota paling toleran di Indonesia antara lain adalah Singkawang, Semarang, dan Salatiga. Sedangkan kota yang nilai paling intoleran antara lain adalah Parepare, Cilegon, dan Banda Aceh. Selain itu, pada tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat lebih dari 3.600 konten ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital kita masih menghadapi tantangan dalam menjaga nilai kemanusiaan dan toleransi. Karena itu, nilai-nilai humanisme Buddhis sangat penting untuk menumbuhkan kembali semangat kasih sayang dan saling menghormati. Berikut akan dijelaskan oleh Edric. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian umum humanisme. Apa itu humanisme? Humanisme berasal dari kata Latin yaitu humanus, yang artinya manusia, yang menekankan kesejahteraan dan martabat manusia, serta nilai-nilai seperti kasih sayang, kejujuran, dan keadilan sosial. Dalam Buddhisme, humanisme selaras dengan prinsip bahwa manusia bertanggung jawab penuh atas kehidupannya, tanpa bergantung pada kekuatan supranatural. Buddhisme mengutamakan kesadaran, perbuatan baik, empati, welas asih, dan penghormatan terhadap semua makhluk hidup. Jadi, konsep Buddhisme humanistik lebih menekankan kepedulian terhadap kehidupan di dunia ini, serta mendorong usaha untuk membahagiakan orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Ajaran ini optimis terhadap kemampuan manusia untuk berubah dan memperbaiki diri secara positif. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Vincent. Baik, selanjutnya saya Vincent, saya akan menjelaskan mengenai humanisme dalam perspektif agama Buddha. Jadi humanisme dari sudut pandang Buddhis ini, manusia sendiri adalah pusat kebijaksanaan dan perubahan. Nah, karena Buddhisme ini memandang bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memperbaiki kehidupannya dan perubahan pada satu individu akan berpengaruh pada keseluruhan kehidupan di dunia ini. Inilah yang disebut dengan saling ketergantungan dan interdependensi. Nah, jadi untuk contohnya itu ada dari Dhammapada syair 393. Itu berisi, bukan karena rambutnya yang kusut, bukan karena keturunan, bukan karena kasta, seseorang dapat menjadi seorang brahmana. Hanya dia yang menyadari kebenarannya atau dhammanya dan kesucian, dialah yang disebut sebagai brahmana. Nah, jadi dari ayat ini itu menunjukkan bahwa nilai seorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya atau status sosialnya, tetapi oleh kesadaran dan perbuatannya. Nah, dan ada juga dalam Karania Metta Sutta juga diajarkan seperti halnya seorang ibu melindungi anak tunggalnya dengan mengorbankan nyawanya. Demikianlah hendaknya engkau mengembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas terhadap semua makhluk hidup. Jadi di Karania Metta Sutta ini yang dapat kita pelajari yaitu adalah seorang umat Buddha, seorang umat Buddha itu hendaknya menumbuhkan cinta kasih dan welas asih kepada semua makhluk hidup tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kendrick. Selanjutnya untuk bagian kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa humanisme dalam agama Buddha menempatkan manusia sebagai pusat moralitas dan perubahan. Kebahagiaan sejati tidak datang dari kekuatan luar, melainkan dari kesadaran, cinta kasih, dan welas asih terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang beradab, toleran, dan penuh empati di tengah ketantangan globalisasi. Nah, selanjutnya untuk saran, kita sebagai masyarakat, terutama umat Buddha, diharapkan dapat menghayati nilai-nilai humanisme Buddhis dalam kehidupan sehari-hari.
baik di lingkungan sosial, media digital, maupun dunia kerja. Lembaga pendidikan dan agama juga perlu memperkuat pendidikan moral berbasis welas asih agar generasi muda menjadi pribadi yang beretika, peduli, dan menghargai perbedaan. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Namo Buddhaya.